Ya, shalom semuanya. Senang kembali dalam sekolah Minggu Dewasa kita boleh belajar mendalami materi di hari Minggu ya. Ini wujud dari komitmen saya untuk mengajar, jadi bukan cuma berkhotbah. Kalau berkhotbah semua orang bisa, tapi tanda kutip mempertanggungjawabkan apa yang dikhotbahkannya itu ya tidak semua mau gitu ya. Dan saya mau dalam hal ini kita berdiskusi ya, bisa saja dari materi yang saya bagikan tadi ada yang kurang setuju, kurang sepakat, dan bisa diutarakan, di-sharingkan dalam perspektif yang konstruktif ya. Siapa tahu saya salah ucap, saya salah ajar, bisa saya perbaiki, dan siapa tahu juga ada yang kurang memahaminya, saya bisa mengklarifikasi sehingga akhirnya kita memahami materi hari Minggu tadi dengan lebih tepat lagi. Dan singkat saya akan coba mereview apa yang saya bagikan tadi pagi ya. Jadi saya dalam seri khotbah Manusia Akhir Zaman, seri keempat, dan tadi Minggu saya beri tema spesifik manusia akhir zaman itu manusia yang impulsif ya. Apa sih impulsif itu ya? Beberapa kita pernah mendengar, bahkan mungkin juga ada juga yang tidak pernah mendengar ya. Dan menariknya kata impulsif ini ya kata Indonesia yang ditransliterasikan dari kata Inggris impulsif tentunya ya. Jadi hanya cuma dipindah bahasakan saja. Aslinya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Yang secara baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu impulsif itu ya kurang lebih orang yang bertindak hanya mengikuti perasaan atau hati ya, suara hati saja, tanpa mau untuk berpikir dengan logika yang panjang lebar ya. Jadi secara sederhana impulsif itu bertindak tanpa berpikir panjang. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya ini ya bagian dari keseharian kita mungkin. Seringkali kita ketika mengambil keputusan untuk hal-hal yang tidak kita anggap primer, hanya sekunder saja, ya kita langsung impulsif ya. Ya, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di perasaan kita, itulah yang kita sikapi lewat tindakan. Dan memang kalau masalahnya itu bukan primer, ya andai kata kita salah dalam mengambil keputusan pun tidak berdampak pada kehidupan kita dengan besarnya gitu ya. Tapi problemnya, jika impulsif ini kita pertahankan menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita, karena kita menganggap tadi ya, alah ini masalah cerek kok, masalah kecil kok, nggak penting banget. Ya ngapain kita pakai otak kita berpikir panjang, energi kita habis mikirin hal itu. Ya udah, ini perasaan saya, ini dalam bahasa iman Kristen, ini iman saya, ya saya bersikap seperti yang ada di hati saya, ada yang di perasaan saya. Nah, problemnya kalau ini kita perhatikan, ya kita pertahankan maksud saya, Paulus mengingatkan kepada Timotius dari 2 Timotius pasal 3 ayat 4 yang ayatnya saya sudah kutip tadi dalam khotbah sebagai nats, bahwa manusia akhir zaman akan mengalami masa yang sukar itu karena tidak berpikir panjang. Itulah pengertian dari kata propeteis yang kemudian diterjemahkan oleh LAI sebagai tidak berpikir panjang, atau dalam kamus Strong menjadi impulsif, sehingga saya berikan tema khotbah saya manusia impulsif ya. Dan rupanya kalau hal ini tidak kita rubah, impulsif ini kita tidak perbaiki, kita terus menikmati, kita terus bertindak secara impulsif, itu akan membuat kita susah nanti, mengalami kesukaran nanti di akhir zaman. Nah, kita tahu akhir zaman sudah memang zaman yang susah, zaman yang berat. Bayangkan kalau kita memperberat situasi akhir zaman itu dengan tindakan-tindakan yang kita ambil secara impulsif. Kita mengambil tindakan, merespon sesuatu yang terjadi di akhir zaman itu sesuai dengan
hati nurani semata. Sesuai itu hanya berdasarkan perasaan saja. Sesuatu berdasarkan apa yang kita pikir, iman saja. Tanpa sama sekali memberdayakan otak dan logika kita. Yang berkali-kali dalam khotbah tadi pagi saya mengatakan, itu justru yang membedakan kita dengan binatang. Itu justru yang membuat kita diciptakan spesial dibandingkan makhluk hidup yang Tuhan ciptakan lainnya, yakni diberikan akal, budi, pengertian yang datangnya dari Tuhan, yang bisa kita kelola, kita manajemen di dalam otak kita. Jadi sesuatu yang sangat make sense untuk kita perhatikan hari-hari ini. Jadi orang yang impulsif itu keputusannya diambil mengikuti perasaan aja, ya. Dalam bahasa orang Kristen, sesuai dengan iman aja. Iman saya berkata begini, ya begini. Orang dunia, perasaan saya ngomong begini, ya saya lakukan ini. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perasaan saya. Itu bahasa dunia, bahasa orang Kristennya. Saya tidak mau mengambil keputusan yang bertolak belakang dari iman saya. Sepertinya benar. Tapi tadi berkali-kali dalam hari Minggu khotbah tadi saya mengatakan bahwa yang kau sebut sebagai imanmu itu sebenarnya iman yang tidak baik, iman yang tidak benar, iman yang tidak rasional. Kenapa? Karena imanmu ya kau sebut sebagai iman tanpa kau bangun dari dasar yang benar. Apa itu? Yakni Alkitab. Ya, firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan Alkitab, akan firman Tuhan. Jadi bagaimana seseorang bisa berkata dia punya iman kalau dia tidak pernah baca Alkitab? Itu yang seringkali kalau Bapak Ibu sudah mengikuti materi-materi saya dalam berkhotbah, itu berkali-kali saya tekankan, ya. Ada banyak orang dicap orang beriman tapi nggak punya kebiasaan. Orang yang dicap beriman itu membaca Alkitab. Loh, kita sebut dia beriman yang kayak gimana? Wong dia nggak pernah baca Alkitab. Dia meletup-meletup, dia meluap-meluap ngomongin Yesus Tuhan, tapi pemahamannya soal Yesus Tuhan itu tidak didasari oleh kebenaran Alkitab, tapi lebih didasari pada pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Wah, ini kacau, saudara. Ya, karena saya bilang tadi bahwa perasaan dan iman itu sebenarnya berada di area subjektif. Ketika saya berkata saya beriman seperti ini, belum tentu itu kebenaran, karena belum tentu orang Kristen lain, pendeta lain, itu memiliki iman yang sama dengan saya. Jadi kita harus landasi semua itu dalam perspektif yang objektif, dan objektif itu yang rasional, saudara. Ya. Jadi orang yang impulsif itu keputusan yang diambil menjadi setengah matang. Ya karena hanya sesuai dengan perasaannya saja. Sedangkan perasaan orang siapa yang tahu? Kedalaman perasaan orang siapa yang tahu? Dan meskipun itu perasaan tulus, apakah kita bisa yakini itu perasaan yang benar? Bahkan kita saja hari ini berkata dulu ketika kita nggak tahu apa namanya Pak Prana pernah mengalami jatuh cinta nggak sebelum dengan Bu Mona gitu ya. Ya dulu sebelum dengan Bu Mona Pak Prana pasti berkata saya mencintai perempuan itu ya. Itu kan subjektif. Setelah menikahi Bu Mona dan setelah kita berumah tangga bertahun-tahun dengan Bu Mona, pasti kita akan ketawa, oh ternyata cinta saya di zaman SMP, SMA itu ya itu subjektif aja, nggak benar, toh yang benar sekarang ini si istriku ini gitu ya. Nah, itu yang saya katakan, jadi ukurannya sangat subjektif. Ya, orang menceritakan dia bertemu Yesus ketika dia sedang berpuasa, ya. Terus kemudian dia tekankan itu, bagikan itu, sharing itu, ajarkan itu kepada orang lain. Belum tentu loh, saudara, orang berpuasa 7 hari 7 malam itu bisa ketemu Tuhan. Ya, padahal yang berkhotbah itu cuma puasa 3 jam bisa ketemu Tuhan. Ya emang pada momen itu Tuhan emang ingin bicara sama dia, bukan gara-gara dia sedang berpuasa. Tuhan ingin menjamah hatinya. Sehingga 3 jam berpuasa dia ketemu Tuhan. Nah, kalau itu dijadikan landasan, hal yang subjektif itu dijadikan menjadi hal yang objektif dan dipaksakan dipahami untuk orang yang mau mendengar dia, akhirnya banyak orang kecewa. Makanya saya bilang landasan kita harus Alkitab, iman kita landasannya Alkitab, gitu ya. Tindakan kita harus dasarnya Alkitab. Jadi kalau bukan sesuatu yang objektif, bukan sesuatu yang dipikirkan panjang, keputusan yang impulsif itu pasti setengah matang, kalau tidak bisa dibilang mentah, ya. Maka nggak heran ketika kita ambil keputusan secara impulsif itu ternyata jadi blunder, ya, senjata makan tuan, bahkan akan menjadi sebuah kesalahan yang besar. Saya banyak menemukan pengalaman,
ya dalam pribadi saya di masa lalu, dan juga saya mengamati banyak orang mengambil keputusan secara impulsif, saya simpulkan dia impulsif karena dalam pemikiran saya nggak masuk akal orang seperti dia kok mengambil keputusan tidak berpikir. Jadi saya boleh berpraduga keputusan yang diambilnya itu keputusan yang hanya mengikuti perasaan saja, ya, tidak dengan logika, tidak dengan pemikiran yang panjang, ya. Dan apa namanya, kalau sudah akhirnya blunder, ya susah ya memperbaikinya. Nah, solusinya gimana? Ya, seperti yang saya bagikan tadi pagi, ya, orang yang apa namanya berpikir secara impulsif, mengambil keputusan secara impulsif, atau manusia yang impulsif ini, hal pertama yang harus dia sadari bahwa ya dia itu harus menyadari bahwa dia impulsif. Itu dulu ya, sebelum kita mencari solusi-solusi memperbaiki diri kita. Ya bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita kalau kita tidak menyadari bahwa diri kita salah. Nah, ini problem terbesarnya di situ, sebab yang saya temui orang-orang yang saya kasih stempel impulsif itu nggak mau menyadari bahwa dirinya tuh salah dalam berpikir. Bahkan ketika jelas-jelas dia salah pun dia tidak mau mengakui bahwa itu kesalahan dia. Ya. Ya, dia tidak mau dengan jujur berkata pada dirinya, kepada orang di sekitarnya, kepada orang lain bahwa dirinya salah. Itu yang saya perhatikan, Saudara. Nah, saya nanti coba kita berdiskusi ya. Sebab orang-orang yang saya kasih stempel impulsif gitu ya, itu bahkan ketika jelas-jelas dia salah, dia tidak menyadari itu kesalahan. Tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang fatal. Ya, karena tadi dia mainnya main perasaan dan dia menganggap perasaannya itu benar. Kalau orang Kristen dia berpikir dia sudah mengambil keputusan sesuai dengan imannya dan dia berpikir imannya itu benar. Padahal kita orang lain yang lebih bisa berpikir objektif mengatakan lu salah. Kalau lu berkata itu keputusan diambil dengan iman, saya berani berkata imanmu salah. Tapi orang-orang ini biasanya ya tadi tidak menyadari bahwa dia salah. Dan ini menjadi kanker, penyakit terbesar dari orang-orang impulsif, sehingga akhirnya dia tidak bisa merubah. Dia tidak bisa mengelola dirinya. Dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Karena yang dia pikir dianggap orang salah itu, dia pikir itu benar. Dan dia sampai mati akan menganggap dia itu benar. Ya. Jadi kalau memang saudara sampai detik ini tidak menyadari bahwa saudara impulsif, ya saudara tidak mungkin bisa berubah. Karena kau tidak berpikir kau impulsif, kau berpikir kau adalah yang benar, yang lain salah. Meskipun keputusan yang kita ambil salah, kita tidak berpikir kesalahan keputusan itu berdasarkan karena kita semata. Kita bisa menyalahi kondisi lah, lingkungan lah, gitu ya. Bukan melihat bahwa kesalahan itu terjadi karena kita. Jadi kita melihat kesalahan yang kita alami itu terjadi karena faktor eksternal, bukan pada diri kitanya. Nah ini masalah ya. Tapi kalau saudara sudah menyadari bahwa kau impulsif dan kau mau berubah, maka kita bisa merubah diri kita. Ya, yang pertama tentunya poin pertama yang saya tekankan dalam khotbah tadi juga, mulailah dalam hal yang kecil, keputusan yang kecil itu kita berpikir panjang. Ya, contohnya misalnya ya hal yang kecil lah ya, kita ngajak makan anak gitu ya. Kalau kita ngajak makan anak pakai perasaan aja, tentu kita akan mengajak makan di tempat yang anak suka ya supaya mudah lah ya. Anak kita suka makan ayam, ya kita ajak makan ayam aja supaya ya gampang gitu. Itu orang yang mengambil keputusan pakai perasaan saja, pengen simple aja, instan aja, mudah saja, nggak menyulitkan dia. Dia tidak berpikir kalau anak kita terus kita kasih makan hanya ayam saja, dia tidak mengenal makanan lain, misalnya ikan kah, sayur kah, daging kah. Dan kalau itu tidak kita rubah, anak kita tidak akan bisa hidup dengan baik nantinya karena akan ketergantungan dengan ayam. Iya, kalau harga daging ayam masih lebih murah seperti hari ini dibandingkan daging sapi.
Tapi saya berani yakin ada waktunya kelak nanti harga daging ayam jauh lebih mahal daripada daging sapi. Dan kalau ini terjadi, ya tentu anak kita akan mengalami kesulitan karena dia tidak bisa mensubstitusi daging ayam itu karena dimanjakan oleh kita selalu makan daging ayam. Tapi kalau kita tidak impulsif, kita akan memaksa anak kita untuk mencari makan yang lain. Ya, tesnya enak tapi bukan ayam. Meskipun mungkin anak kita tidak menyukai atau tidak lahap makannya, tapi dia paling tidak belajar menikmati makanan yang bukan berasal dari unsur ayam. Nah, ini hal yang kecil aja, saudara ya. Dan tentu banyak hal yang kecil lainnya yang kita lakukan. Seperti yang saya saksikan tadi, besok orang tua saya operasi jam 8. Ya. Saya sudah mengambil keputusan, saya dari Serpong mungkin berangkat sekitar jam 6 dengan naik taksi aja gitu ya. Untuk menghindari ganjil genap, untuk menghindari juga kesulitan bayar cari parkir nanti di Darmais. Ya pokoknya simpel aja udah naik taksi karena ini sudah ditentukan jam 8 ya, mungkin kalau ngaret-ngaret jam 9 begitu ya. Yang penting saya bisa datang dengan cepat, tidak mikirin parkir di mana, tidak mikirin ganjil genap, pokoknya sampai di Darmais langsung bisa naik menunggu di ruang operasi gitu ya. Ini hal yang kecil ya. Sebab kalau ngomongin perasaan, naik taksi itu sudah mengeluarkan biaya. Ya. Pulang pergi sudah berapa. Kalau dihitung-hitung dengan naik mobil sendiri, meskipun jalan tol Merak ke Kebonjeruk ke Tomang itu macet, tapi tentu lebih murah naik mobil sendiri lah daripada naik taksi atau kendaraan umum. Ya, tapi ya saya berpikir tadi ya ini lebih tepat ya, lebih mudah lagi ya. Andai kata nanti ada sesuatu pun ya, misalnya ada sesuatu yang di luar dugaan terjadi ya, itu juga lebih mudah karena saya mobilitas lebih mudah gitu ya, dengan misalnya naik Grab kah, naik Gojek kah, naik bis kah, tanpa mikirin ganjil genap ya. Bayangkan kalau misalnya ya ada hal yang buruk terjadi, saya harus keluar dari rumah sakit itu dan itu bertepatan dengan jam ganjil genap yang dimulai jam 4 sore. Wah, saya tentu akan kesulitan karena baru keluar Darmais, itu di daerah Selipi sudah ada polisi yang nanti bisa menyetop saya. Dan seperti saya bilang, meskipun saya kalau keluarin SIM dan KTP dan kalau ditanya saya selalu bilang saya pendeta dan selalu lolos gitu ya, tetap aja kan itu sesuatu yang membuang waktu. Tapi kalau saya naik taksi ya saya bisa nerobos kapan saja gitu. Nah, ini hal-hal yang saya bilang tadi, hal yang kecil ya, tapi belajar kita untuk kerjakan. Jadi mulailah sekarang ini mengambil keputusan bukan ngikutin perasaan tapi dipikirkan dengan dalam ya. Seperti main catur, saya bilang kita kalau main catur nggak mungkin kita cuma satu langkah terus kita berpikir selesai. Orang kalau suka atau bisa main catur itu pasti berpikir kalau saya langkahnya begini, kita sudah bisa coba menerka-nerka musuh langkahnya gimana. Kalau musuh langkahnya gimana, apa yang kita lakukan berikutnya. Biasanya orang main catur itu berpikir 3-4 langkah ke depan. Jadi kita sudah prediksi gitu ya. Kita kalau ngakuin ini bakal direspon begini, respon kita begini, direspon lagi begini, biasanya begitu ya. Apalagi kalau udah level Grandmaster gitu, bukan cuma 3-4 langkah ya. Seorang Grandmaster itu langkah pertama saja dia sudah mikirin gimana bisa menskakmat musuh hanya dalam beberapa langkah ke depan. Dia sudah punya skenario-skenario bukan cuma 1, 2. Kalau kita biasanya punya second plan, seorang grandmaster catur itu udah bukan cuma second plan, tapi mungkin langkah 10 merencanakan 10 langkah. Kalau ini mentok, langkah kedua mentok, langkah ketiga. Dia memikirkan beberapa langkah ke depan. Dan itu bagus. Dalam realita keseharian kita harus berpikir seperti itu. Jadi bukan cuma berpikir agar masalah yang kita hadapi selesai, tapi juga memikirkan kalau masalah yang kita hadapi sekarang ini selesai, berikutnya jadi masalah nggak? Kedepannya jadi masalah nggak? Buat apa kita menyelesaikan masalah di depan mata, instan, cepat, tapi 2 bulan berikutnya menjadi masalah, 5 bulan berikutnya menjadi masalah. Lebih baik kita mengambil keputusan yang dalam beberapa waktu berikutnya tidak akan membuat kita bermasalah lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Belajar, mulai mengambil keputusan untuk hal kecil saja, dengan pemikiran yang panjang. Yang kedua, mulai banyak belajar. Ya. Buka wawasan lebih luas, itu penting banget. Ya, orang yang banyak baca, orang yang wawasannya luas, orang yang pengetahuannya luas, itu tentu ketika mengambil keputusan, nggak akan ngikutin perasaan semata.
Orang yang mengikuti perasaan semata, orang yang ngambil keputusan hanya sesuai dengan imannya semata, katanya, ya, itu saya berani yakin orang yang nggak pernah jalan jauh, orang yang kurang pergaulan, orang yang kurang jalan gitu ya. Seperti banyak contoh teroris yang saya kasih contoh juga ya, yang berpikir bahwa membunuh polisi, ngebom markas polisi itu sesuatu yang membuat dia bisa syahid dan akhirnya masuk ke surga. Itu bagi saya orang-orang yang tanda kutip mengaku beriman dan dikasih stempel oleh rekan-rekannya sebagai orang yang beriman, tapi sebenarnya iman yang tidak rasional. Kenapa? Ya dia yakin, saya berani hakul yakin, dia nggak banyak baca, dia nggak punya teman banyak, dia nggak punya teman yang berbeda, dia juga nggak pernah jalan jauh gitu ya. Lingkungan dia hanya di situ-situ saja. Buku yang dia bacanya, buku itu-itu saja. Makanya saya berkali-kali berkata kepada saudara, hati-hati ya. Hati-hati dengan apa? Dengan pergaulan saudara ya. Sebab kalau saudara hanya bergaul dengan orang itu-itu aja ya, saudara pasti nanti akan terhisap dengan pemahaman mereka. Ya, jadi banyak belajar, buka wawasan lebih luas ya, banyak bergaul, banyak mendengar. Ya, hari ini di zaman sosial media itu mempermudah kita banyak baca ya. Bapak Ibu tahu nggak, Israel sudah memperbaiki hubungan dengan Turki gitu ya, memulihkan hubungan dengan Turki lagi gitu ya. Pasca kemarin Donald Trump membuat keputusan memindahkan kedutaan besar di Tel Aviv ke Yerusalem, itu kan membuat Turki akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Hari ini sudah diperbaiki di minggu kemarin diperbaiki. Jadi ini sesuatu perkembangan yang baik ya. Berarti apa yang saya khawatirkan tentang Gog dan Magog, yakni Turki sebagai sosok atau negara yang akan menjadi penopang Rusia, ya hari ini tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan bisa pro Rusia karena sudah memulihkan hubungannya dengan Israel. Berarti saya napas lega nih. Berarti situasi Gog dan Magog ya nggak terjadilah dalam setahun 2 tahun ke depan. Pasti akan cukup panjang prosesnya lagi gitu ya. Jadi hari ini sesuatu yang kita khawatirkan, yang saya khawatirkan karena saya mendalami soal ini, saya bisa tarik nafas ya lega. Paling nggak masih butuh waktu cukup panjang lagi. Yang berikutnya, kalau dengan belajar memulai ngambil keputusan dengan berpikir, kalau mulai sudah belajar dan buka wawasan, itu belum memperbaiki sikap kita, kita masih impulsif, maka langkah ketiga, langkah terakhir, ya cari bantuan. Cari bantuan ini bisa konseling, cari bantuan bisa mengandalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan kita. Cari bantuan juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Intinya kita minta faktor eksternal untuk menolong kita. Jadi kalau kita sakit, supaya kita sembuh, kita harus mengakui kita sakit. Benar ya? Sebab kalau kita tidak mengakui sakit kita, kita bilang sama orang, I'm fine, saya sehat, tapi padahal kau sakit, gimana orang lain bisa bantu kita? Maka kita harus mengakui kita sakit, gitu ya. Terus kita berusaha untuk mengikuti terapi-terapi yang bisa kita baca, kita dapatkan informasinya. Oh, kalau sakit ini nggak boleh makan ini, nggak boleh banyak ini, konsumsi yang bagus ini. Nah, sudah kita lakukan, tapi kita masih sakit juga, maka jelas kita harus butuh bantuan lebih lagi, bantuan orang, berobat ke dokter yang ahli, ya. Kemudian juga datang kepada Tuhan lebih lagi untuk minta pertolongan Dia. Nah, itu yang harus kita lakukan juga kalau kita merasa sudah melakukan langkah pertama, langkah kedua, tapi itu belum make sense merubah impulsif kita. Maka kita harus ikut langkah ketiga, minta bantuan. Kadang-kadang lewat konseling, lewat psikiater, lewat pendeta mungkin, kita bisa diurai. Kenapa kita impulsif? Mungkin ada rekam masa lalu kita dalam otak kita, di alam bawah sadar kita yang membuat kita terbelenggu, sehingga kita tetap impulsif gitu ya. Itu harus dibongkar dulu ya, dihancurkan dulu, dibom dulu. Sehingga akhirnya ketika sesuatu yang membelenggu kita, yang terekam di alam bawah sadar kita ini terbongkar, kita akhirnya bisa open mind, lebih berpikir terbuka lagi. Nah, seringkali seperti itu, saudara ya. Jadi harus kita lakukan. Nah, kok ini ya? Oke. Yang berikutnya, selaraskan perasaan atau iman dengan logika dan rasio. Ya, jadi kita harus, kalau nggak mau impulsif, harus menselaraskan iman dengan rasio, perasaan dengan logika, iman yang rasional tadi. Jadi miliki iman yang rasional. Sebagai orang Kristen, saya menyarankan memiliki iman yang rasional. Rasional maksudnya adalah ada ukuran, ada barometernya, ada tolak ukurnya, ada batu penjurunya. Itulah rasional. Sesuatu yang rasional itu ada patokannya.
Oh, 1+1 2 itu rasional. Kenapa? Emang hukumnya begitu. Oh, magnet ya, kutub utara sama selatan itu pasti akan tarik menarik ya, itu rasionya begitu. Tapi kalau selatan sama selatan, utara sama utara akan bertolak belakang. Emang hukumnya begitu. Itu rasional, itu masuk akal. Ya, ada ukurannya. Orang bisa mengerti dengan penjelasan-penjelasannya. Ya. Oh, kalau kita harga di pasaran lagi naik itu berarti persediaan lagi sedikit, permintaan lagi banyak. Itu bisa dijelaskan dengan logika, ada ilmunya. Itu makanya rasional. Dan kalau mau punya iman yang rasional, maka iman itu harus ada ukurannya. Nah, ukurannya itu bukan subjektif. Ukurannya harus objektif. Nah, rasional iman ya tidak lain tidak bukan adalah Alkitab atau firman Tuhan. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman. Jadi orang yang suka baca Alkitab, saya berani yakin itu akan memiliki iman yang rasional. Tidak ekstrim kiri, tidak radikal kiri, tidak ekstrim kanan, tidak radikal kanan. Pokoknya dia imannya iman yang benar-benar firm seperti Alkitab. Ya. Jadi iman jika tidak sesuai Alkitab ya impulsif, dan impulsif itu jelas bukan iman. Nangkep ya saudara ya? Ya, Yesus berjalan di atas air. Jelas itu Alkitab kebenaran. Tapi tidak bisa kita akhirnya memahami orang yang beriman pasti bisa berjalan di atas air. Sebab kalau ukurannya itu ya akhirnya ada banyak pesulap-pesulap ya, David Copperfield atau pesulap yang baru, ilusioner yang baru, bahkan mungkin Deddy Corbuzier juga bisa berjalan di atas air ya dengan trik-trik yang dia buat. Apakah kemudian kita berkata bahwa itu kebenaran? Ya nanti dulu saudara ya. Jadi kalau kita ukurannya Alkitab, kita mengerti Yesus berjalan di atas air pun hanya tercatat di satu peristiwa. Yesus tidak melakukan berjalan di atas air dalam kesempatan yang lain. Padahal dia selama hidup sering sekali ada di sekitar area Danau Tiberias, Danau Galilea. Tapi kenapa Yesus tidak sering jalan di atas air, malah dia menggunakan perahu? Ya karena tadi ya, itu bukan kebenaran yang sejati. Itu bukan sesuatu yang ingin ditekankan oleh Yesus. Kalau kita baca di Alkitab, Yesus lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajar banyak orang tentang kebenaran. Maka itulah yang benar, saudara. Ya, ayo sama-sama kita memahami. Jadi milikilah iman yang rasional. Jika tidak memiliki iman yang rasional, jika tidak memiliki kemampuan bertindak cepat dengan pemikiran tajam, maka di akhir zaman akan alami masa sukar karena sering susah akibat kesalahan sendiri. Itu adalah kutipan yang saya buat, dan semoga kita belajar di menjelang akhir zaman ini, di masa kita masuk dalam hari-hari menjelang akhir zaman, kita merubah diri kita, tidak menjadi manusia yang impulsif, tapi menjadi manusia yang bertindak dengan cepat, tapi dalam pemikiran yang tajam dan juga iman yang benar. Semoga dipahami, semoga dikerjakan, dan kita semua menjadi manusia-manusia yang hidupnya di akhir zaman tidak mengalami masa yang sukar. Haleluya. Sekian review saya kembalikan kepada Poni. Ya, makasih Mas buat penjelasannya. Saya rasa menjadi impulsif itu setiap manusia itu ada bakat sendiri, ada bakat terpendam ya Pak saya. Tergantung itu mau dieksplor lebih dalam lagi apa enggak ya Pak? Benar nggak? Ya, bukan bakat terpendam ya. Semua orang itu cenderung, karena makhluk hidup itu kan punya naluri, diberikan naluri, dan binatang punya, manusia punya, gitu ya. Saya yakin tumbuhan juga punya. Buktinya ada tumbuhan-tumbuhan yang merespon ketika cuacanya seperti ini, berkembang cuaca seperti ini. Jadi makhluk hidup itu memang punya naluri, ya, punya perasaan atau sikap hati yang lebih ditonjolkan, lebih menonjol daripada yang lainnya. Hanya manusia yang punya akal, itu kata Alkitab. Jadi memang akhirnya ketika manusia lebih cenderung memainkan atau mengambil keputusan sesuai dengan perasaannya, itu sesuatu yang sangat lumrah sebenarnya. Cuma bahaya kalau kita melihat peringatan Paulus kepada Timotius tadi. Padahal sebenarnya kalau memakai perasaan juga bagus ya. Artinya ini orang masih mempunyai rasa nggak dingin gitu, masih ada emosi yang dia pertimbangkan, tetapi ternyata ada juga bisa mengarah ke hal-hal negatif ketika udah di luar batas ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak.
Tuhan kan menciptakan manusia itu unik dengan kepribadiannya yang berbeda-beda. Jadi kalau Tuhan menciptakan seseorang dengan pembawaannya yang impulsif, apakah itu artinya manusia tersebut harus belajar untuk berubah? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian pertanyaan keduanya, mungkin nggak sih Tuhan yang membiarkan seseorang itu sepanjang hidupnya menjadi seorang manusia yang impulsif atau karena orang tersebut tidak mau berubah? Nah, itu Ya, pertanyaannya, Pak. yang kedua dulu ya, apakah Tuhan menciptakan manusia dengan impulsif sehingga dia tidak bisa berubah? Bagi saya Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Dan kalau kita melihat bagaimana kesempurnaan yang Tuhan mau, ya balance antara perasaan ya dengan juga akal, sehingga menjadi orang yang dewasa secara keseluruhan. Bagi saya sempurna seperti itu. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan bahwa saya dilahirkan impulsif dan Tuhan ingin kita impulsif, ya itu bagi saya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan ingin membuat manusia itu sempurnanya impulsif, maka buat apa Tuhan berikan akal budi itu kepada manusia? Itu yang kedua. Yang pertama tadi, apakah impulsif itu kurang baik gitu ya? Benar ya, pertanyaan seperti itu ya? Yang pertama Bukan. tadi. Yang pertama itu, tadi kan dibilang kan, jadi kan kalau Tuhan menciptakan manusia itu unik dengan mempunyai kepribadian yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau Tuhan menciptakan seseorang dengan pembawaannya yang, cenderung impulsif, apakah itu artinya manusia tersebut Oke, oke. harus mau belajar untuk berubah atau istilahnya tetap menerima dengan, apa yang udah Tuhan Ya. kasih gitu loh? Sebenarnya nggak masalah kalau memang, karena ada manusia-manusia tertentu, saya kenal orang-orang tertentu yang memang punya ketajaman intuisi, ya, ketajaman sixth sense lah gitu ya. Ada manusia-manusia seperti itu. Cuman akhirnya menjadi sesuatu yang bias, menjadi sesuatu yang akhirnya tidak tepat seperti yang Tuhan inginkan ketika kepekaan dia, ketika kelebihan dia lewat intuisi atau perasaannya itu tidak diimbangi dengan kebenaran yang sejati. Ya, saya kenal orang yang disebut nabi oleh banyak orang. Kenapa orang itu disebut nabi? Karena saya yakin awalnya memang dia punya kepekaan yang baik dalam kadar dia. Dia ketika baru kenal Tuhan, ya kenal Tuhannya ya mungkin baca Alkitabnya masih selang-seling, doanya ya belum tajam, belum punya kehidupan bagaimana menjadi manusia Kristen yang sempurna, ya dia punya impulsif tadi, diberikan kelebihan itu. Maka dalam keterbatasan tadi dia bisa bernubuat gitu. Ya, dia bisa ngebaca orang, bahasa dukunnya tuh dia bisa kuamia orang ya. Dia punya kepekaan itu. Tapi lambat laun ketika dia akhirnya lebih dikenal banyak orang dan dia tidak mau upgrade ya, karena dia sudah dianggap stempel nabi ya, dia akhirnya ya bernubuat ya pokoknya sesuai dengan hatinya aja. Ketika dia lihat saya ya mukanya begini, dia berkata-kata aja tanpa lagi mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan stylenya tadi, dan ini bisa bahaya. Jadi kalau saudara atau Foni atau siapapun itu merasa dirimu impulsif dan kau punya kelebihan dan kau mau hargai itu sebagai pemberian Tuhan atau karunia Tuhan buat kita, maka tajamkan juga pemahaman kita soal kebenaran, yakni paling tidak menurut ukuran saya tadi, kebenaran pemahaman tentang Alkitabmu kau dalami juga, supaya intuisimu benar-benar sesuai dengan Alkitab. Intuisimu, perasaanmu, kepekaanmu itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Sehingga kalau ini akhirnya bisa berjalan selaras, itu luar biasa. Tapi kebanyakan orang ya tidak mau seperti itu. Sebab kalau dia sudah dianggap hebat karena intuisinya, karena sixth sense-nya, dia merasa dia tidak butuh lagi yang lainnya. Nah, itu yang biasanya harus jadi catatan penting buat kita semuanya. Jadi kalau bagi saya, kalau ada orang memang punya kelebihan impulsif tadi, ya maka dia harus punya effort khusus, ya. Paling tidak dia belajar banyak. Sebab kalau saya nggak tahu, Foni udah pernah ketemu yang namanya nabi nggak? Ya, kalau kita ketemu sama orang yang ngakunya nabi atau dikasih stempel nabi, biasanya wawasan dia nggak luas, pemahaman teologianya juga nggak luas. Ya, ya karena dia sudah merasa cukup ya dianggap nabi dan dihormati orang gitu ya. Dan akhirnya ya kalau pemahaman Alkitabnya nggak luas kan berarti kita bisa menilai bahwa dia tidak mendalami Alkitab dengan sungguh ya. Dia merasa cukup dengan impulsifnya tadi, dan itu akan menjadi bahaya buat dia dan juga buat orang yang mendengarkan atau mengikuti dia ke depannya. Itu menurut saya.
Pak, kalau nggak ditangani ini impulsif ini bisa mengarah menjadi penyakit nggak sih, Pak? Kalau penyakit psikologis, iya, iya. Jadi psycho, iya. Ya, apa psikopat, iya. Karena psikopat itu kan kayak Joker gitu kan tidak bisa mengelola perasaannya. Kalau kita cerita kenapa ada orang di dalam cerita DC komik itu yang dikasih nama Joker. Itu kan karena dia tidak bisa mengelola depresinya atau perasaannya sehingga akhirnya jadi psikopat, ya. Dia mengambil keputusan ya sesuai hatinya aja gitu ya. Sebenarnya kalau kita makanya ada film Joker kemarin yang terakhir, yang film Joker nonton nggak tuh? Ya, itu sebenarnya film psikologi gitu ya. Jadi kalau kita mau mendalami psikologisnya si Joker, Joker itu sebenarnya nggak salah kalau ngomongin cara berpikirnya si Joker, karena dia hanya mengekspresikan apa yang ada di hatinya. Dia tidak berniat melukai orang lain. Dia tidak berniat bermusuhan dengan dunia. Ya, dia berontak karena itu yang dia rasakan. Nah, cuma dia menjadi musuh masyarakat. Akhirnya dalam komiknya DC, dia dianggap sebagai musuh dari superhero, yakni Batman. Karena tadi, dia tidak bisa menyelaraskan antara perasaannya dengan logikanya, logika sehatnya. Nah, sama ya, orang yang impulsif ketika logikanya semakin dimatikan dan dia hanya mengembangkan perasaannya, mengambil keputusan sesuai dengan isi hatinya saja, ya nanti akan jadi psikopat dan itu berbahaya. Dan banyak kasus seperti itu, ya. Bahkan kalau yang lagi viral Jenderal Bintang 2 itu pun dia dianggap psikopat, ya. Dia ternyata tidak bisa mengelola perasaan hatinya, ya, gampang meletup dan lain sebagainya. Benar atau tidaknya, ya kita masih bisa buktikan nanti dalam proses hukum. Tapi orang yang seperti itu akan bisa disebut sakit. Tentu sakitnya bukan sakit fisik ya, tapi sakit kejiwaan, ya begitu. Thank you buat insight-nya, Pak Se. Oke, adakah teman-teman lain yang mau bertanya? Silakan ya. On cam dan langsung bertanya, silakan ya. Forum dibuka anytime. Silakan bergabung. Kalau silakan si Sister. Ya, halo Pak Se. Tadi sih nggak dengerin Pak Se, sorry. Ya, apa namanya? Kan ini 2 Timotius 3 ayat 4 ini kan perikopnya judulnya keadaan manusia akhir zaman ya Pak Se ya. Jadi ada kata tidak berpikir panjang. Makanya ada kata impulsif ya Pak Se ya. Nah, tadi aku di sekolah minggu ceritanya jangan tunda berbuat baik. Jadi memang kan impulsif ini kan konotasinya negatif ya Pak Se ya. Cuman di keseharian kita memang banyak situasi yang kita nggak perlu pikir panjang. Sama seperti tadi saya bawa firman di sekolah minggu gitu ya. Contoh-contoh cara menolong orang. Nggak usah pikir panjang gitu loh. Dan nggak usah tunda-tunda. Kalau kamu bisa tolong gitu. Nah, tapi dari pemaparan Pak Se tadi tuh aku jadi bingung, agak sedikit bingung nih Pak Se. Maksudnya ini ke arah mana nih? Tapi kan memang kalau dari 2 Timotius 3 ayat 4 ini memang arahnya pribadi yang negatif kan, impulsif, tidak berpikir panjang. Saya sendiri pun punya pengalaman gitu Pak Se. Maksudnya resign dari Atalia yang bekerja udah 12 tahun gitu. Banyak orang yang goblok-goblokin saya gitu. Banyak orang yang bilang, ih bodoh banget sih lu, udah 12 tahun kerja, gaji udah oke, ngapain sih berhenti gitu kan. Nah, sebelum saya memutuskan resign itu memang sudah digumulkan, sudah dibicarakan, sudah didoakan gitu sama Amos gitu kan. Tapi sempat berpikir juga, sempat terkecoh juga gitu. Waktu keputusan saya buat, itu kan nggak lama langsung pandemi ya Pak Se. Diuji juga tuh, bener nggak ya keputusan aku ini gitu. Nah, aku tuh sangat memegang apa yang Maleaki bilang, ujilah aku gitu. Memang saya selalu relasi dengan Tuhan itu aku selalu memang satu minta tanda, terus kayak memang suka uji Tuhan gitu, dan itu Tuhan buktikan gitu. Nah, ini kata impulsif ini aku jadi agak bingung sedikit Pak Se. Maksudnya kan memang kita kan memang
banyak hal-hal kita ya nggak perlu pikir panjang gitu. Tapi memang identik kata impulsif ini kan ke arah yang memang apa ya, dia nggak mikirin efeknya gitu. Tapi kalau kita lihat contoh nih, misalnya kalau orang misalnya ini mungkin lebih ke emosi kali ya Pak ya, tindakan atau gimana lah, itu aku masih arahnya ini kemana nih Pak Sen? Maksudnya dari 2 Timotius 3 ayat 4 ini kan memang arahnya begitulah contoh manusia akhir zaman, tidak pikir panjang gitu. Tapi kalau dibawa dengan kata impulsif itu sendiri, barusan tadi juga aku bilang sama Amos, memang banyak hal-hal dalam kehidupan kita ini nggak perlu pikir panjang. Kata resiko itu pasti ada. Mau kita pikir panjang kah, mau nggak pikir panjang kah, yang namanya resiko itu pasti ada. Tapi ya memang saya setuju dengan yang Pak Se bilang, kalau kita pikir panjang, kita melihat ke depannya, ke depannya gimana, pasti kita lebih hati-hati gitu. Nah itu sih Pak Se yang belum dicerahkan. Thank you. Ya. Jadi apa namanya soal impulsif ya, seperti saya bilang tadi, kata impulsif yang saya kemukakan sebagai subtema minggu ini kan diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 4, di mana terjemahan LA itu tidak berpikir panjang ya. Tidak berpikir panjang ini bahasa Yunaninya propeteis. Dan propeteis ini hanya muncul 2 kali di Perjanjian Baru ya. Pertama tadi 2 Timotius 3 ayat 4 yang diterjemahkan LAI tidak berpikir panjang. Yang kedua hanya 2 tempat ini propeteis, kata propeteis itu muncul di Perjanjian Baru, yakni di Kisah Rasul 19 ayat 36 yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kalimat terburu-buru dalam bertindak. Jadi propeteis atau impulsif itu adalah tidak berpikir panjang dan berikutnya terburu-buru dalam bertindak. Dalam kamus Strong itu selain impulsif berarti ceroboh, berarti gegabah ya. Nah, memang kalau dari kata-kata tadi, kalimat-kalimat tadi tendensinya negatif. Maka impulsif itu atau propeteis ini adalah suatu tindakan yang bisa berdampak negatif ya. Terus Esther tadi compare dengan kalau kita berbuat baik kan kita nggak usah berpikir panjang, ya udah buat baik aja gitu ya. Sekali lagi, saya tidak berkata dalam khotbah tadi dan bahkan pemaparan saya tadi bahwa kita tidak boleh impulsif. Bahkan Foni tadi berkata kalau orang dilahirkan impulsif dan impulsif itu menjadi sixth sense-nya dia. Dia lahir dengan kepekaan yang tajam, ya, intuisi yang tajam, dan itu nggak mungkin dimiliki semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan izinkan memiliki hal itu. Nah, bagaimana sikapnya? Apakah itu dimatikan? Apakah itu minta Tuhan dicabut? Loh, kalau itu kelebihan yang Tuhan berikan kepada dia, maka itu harus jadi berkat dong. Karunia itu harus berdampak bagi banyak orang. Maka saran saya tadi, ya kembangkan sisi yang lain supaya impulsif kita itu berada terus dalam area atau jalan yang benar, yakni apa? Dasarnya harus firman Tuhan. Jadi ketika kita mengambil tindakan yang cepat tanpa berpikir pakai otak yang lama-lama, tapi kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, problemnya kan orang tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak bisa semua orang itu bisa mengambil keputusan yang cepat, dan keputusan yang cepat yang diambilnya itu sesuai kebenaran. Nah, makanya ada masa atau ada adaptasi di mana saya bilang tadi, maka mulailah sekarang ini belajar ngambil keputusan apapun, coba dipikirkan. Memang untuk awalnya butuh waktu yang panjang, ya. Tapi kalau kita lebih sering setiap keputusan kecil aja kita pikirin, lama-lama waktu yang awalnya kita butuh berpikir seminggu bisa tinggal 3 hari. Kalau kita terus berpikir terus, kalau ngambil keputusan yang tadinya butuh 3 hari, jadi butuh hanya 24 jam. Lama-lama kalau itu menjadi kebiasaan, menjadi intuisi juga, keputusan yang kita ambil dengan cepat dalam hitungan menit, itu sudah kita pertimbangkan dengan masak-masak dengan otak kita dan sesuai dengan isi hati kita. Jadi tinggal menyelaraskan saja. Ya. Jadi berbuat baik itu memang tidak perlu ditunda-tunda. Tapi ingat juga, berbuat baik itu yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran. Karena banyak orang juga ingin berbuat baik, cepat dia berbuat baik. Tapi ya kalau bukan karena kebenaran, kita tahulah ada motivasi-motivasi tersembunyi. Seperti saya bilang, ada Ustadz Y itu ya, yang lagi diproses hukum itu kan, dia kalau bikin ceramah di tempat-tempat besar kan dia selalu, ayo dong, kita
korban dong ya. Pokoknya yuk kalau beri sadokoh buat Tuhan maka diberkati, maka dipanggil orang itu kan ya. Ya, siapa yang mau kasih? Orang tuh cepat angkat tangan loh, ya. Dia ngasih jam tangannya, cincinnya, bahkan dompetnya semua dikeluarin, ditaruh di kain begitu, ditabur begitu. Itu berbuat baik. Dia nggak mau tunda-tunda karena dia berpikir dia sedang bersadokoh bagi umat Tuhan dan juga dapat pahala dari Tuhan. Tapi kan itu tidak didasari oleh kebenaran. Apakah seperti itu? Ya, apa namanya berbuat baik? Apakah seperti itu menolong sesama? Jadi melakukan cepat-cepat tanpa dipikirkan panjang. Apakah nggak dipikirin dia kalau gue kasih sedekah kepada orang yang susah lewat si pendeta ini, apakah sampai apa enggak nih? Kan gitu. Ya mestinya kan dipikirin itu ya, supaya niat baik kita, ketulusan kita ya tepat sasaran. Jadi itu butuh manajemen. Makanya tadi saya bilang orang yang bisa mengelola dirinya itu akan bisa membuat apa namanya impulsifnya dia menjadi sesuatu yang baik, tidak negatif. Tapi kalau dia tidak imbangi dengan dasar yang kuat, impulsifnya, mengambil keputusan tanpa berpikir, mengambil keputusan hanya lewat perasaan, bahasa orang Kristen lewat iman, dan imannya itu tidak tumbuh dari firman Tuhan. Sebab banyak orang Kristen bilang beriman, tapi nggak tumbuh dari firman Tuhan. Ya, Kristen sejak kecil, saya beriman. Tapi ya, soal kebenaran firman Tuhan, pengetahuan tentang Alkitab, zero. Ya, apakah itu orang beriman? Nah, itu jadi butuh kejujuran terhadap diri, apakah kita ini memang sudah punya dasar yang kuat, kita ini impulsifnya sudah ke arah yang positif, atau masih ke impulsif yang ke arah negatif. Ketika kita jujur, maka andai kata kita tetap impulsif, andai kata intuisi kita tetap seperti ini, dan andai kata kepekaan kita semakin tajam, kepekaan itu ya kita pakai untuk yang baik, yang tepat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin kok ada orang-orang tertentu yang mengambil keputusan cepat. Paling tidak saya mau sombongin diri lah. Saya kalau ngambil keputusan, meskipun cepat, ya itu paling tidak, meskipun belum benar 100%, saya sudah pertimbangkan 2-3 langkah ke depan gitu ya. Jadi saya tidak pernah menyesali. Saya tidak pernah menyesali keputusan apapun yang saya buat. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu, ada keluarga besar kita yang terluka gara-gara keputusan saya dan dia keluar gitu ya. Tapi sampai detik ini saya tidak pernah menyesali keputusan saya. Saya menyesali kenapa dia keluar, tapi saya tidak pernah menyesali keputusan saya. Sebab bagi saya keputusan saya itu bukan dilandasi pada perasaan, like or dislike, tapi emang karena objektivitas. Nah, kalau orang tersebut yang akhirnya melihat keputusan saya dengan perspektif perasaannya, dialah yang impulsif, bukan saya yang impulsif. Ya, jadi hari ini saya tidak pernah menyesali ya kehilangan orang yang saya dekat dengan saya, orang yang sudah saya anggap saudara. Saya tidak pernah menyesali itu ya, karena bagi saya keputusan yang saya ambil itu bukan sesuatu yang impulsif negatif, bukan karena tidak suka dengan dia, ya karena semata-mata objektivitas ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya tenang. Dan saya termasuk, bagi saya ya, kalau saya membandingkan dengan istri saya aja lah, Sylvia ada nggak di sini? Nggak ada dia ya. Kenapa dia nggak ada nih? Oh, ada tuh dia ya. Boleh ditanya Sylvia. Saya termasuk orang yang kalau ngambil keputusan tuh cepat ya, tak 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 gitu ya. Ya, itu kecepatan saya dalam mengambil keputusan itu bukan lahir baru-baru ini ya. Itu proses panjang. Pertama ya tadi butuh waktu panjang, berpikir dulu ya. Pas boleh dipendekin waktu berpikirnya salah ya. Tapi karena udah kebiasaan ya akhirnya cepat. Ya, apapun itu saya bisa cepat sikapi ya, dan sikap yang saya ambil bukan sikap yang gerusa-gerusu, ceroboh atau gegabah atau impulsif, tapi sesuatu yang benar. Gitu Ya, jadi ya ini jadi diteguhkan gitu ya Pak. Saya sendiri pun tidak menyesali keputusan saya, walaupun ada beberapa orang gitu mempertanyakan gimana dari 2 pendapatan jadi 1. Kadang-kadang kita kalau meet up, ya kalau ketemuan gitu ya, mereka bayarin, aku bilang nggak usah, aku yang bayar gitu. Ya gitu Pak, saya maksudnya ya ini kan maksudnya orang-orang yang mengatakan dalam tanda kutip mungkin aku impulsif gitu ya, tapi aku bisa patahkan gitu loh. Ya itu sih maksudnya dari yang terakhir Pak saya cerita kayak gitu tuh, ya aku diteguhkan gitu loh, maksudnya walaupun konotasinya cenderung negatif gitu, tapi memang ada hal-hal memang kita impulsif yang memang ya pastilah kita pikirin, tapi soal cepat atau tidaknya kan masing-masing kita berbeda. Ya. Oke teman-teman,
Silakan yang lain untuk bergabung, bertanya, dan nimbrung. Halo Ciren, ada yang mau ditanyakan? Pernahkah berhadapan dengan manusia impulsif? Saya deh, Sispon. Monggo, Pak Prana. Ini mengenai masalah impulsif ini juga menurut saya ini kalau paling ribet kalau masalah ngomong sama orang yang tadi Pak saya bilang yang merasa bahwasannya dia beriman gitu Pak saya, ya kan? Karena kalau saya kan pikirannya sadarnya saya nih saya paling mempersiapkan ke depannya, jeleknya dulu gitu Pak Sih. Kayak Pak Sih tadi bilang, karena saya merasa kalau kejadian yang jelek-jelek benar terjadi, saya udah siap gitu loh. Saya akan menyadari bahwasanya, oh nggak kehilangan sukacita gitu ibaratnya Pak Sih. Misalnya kalau ada acara jam 7, acara keluarga jam 7, ya jam 5 sudah persiapan berangkat dari rumah gitu loh. Jadi jikalaupun di jalan ada macet, saya jadi kesannya nggak nyalahin orang, nggak apa, pokoknya nggak kehilangan sukacita. Nah itu juga kejadian juga dengan diri saya mengenai pengalaman hidup seperti yang waktu itu kita masalah apa mengenai waktu kita acara apa ya Pak sih? Bible Talk, kan saya bilang juga saya tempat kerja lama saya ditutup, kemudian saya akhirnya memutuskan untuk tidak kerja lagi. Karena kan waktu itu kan Papa juga kena stroke. Jadi dua-duanya, Papa punya 2 orang anak, saya dan adik saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak bekerja. Tapi itu saya putuskan itu tidak bekerja karena sebelumnya itu di tempat kerja lama saya juga sudah mempersiapkan. Jadi walaupun saya memilih dari bekerja lagi, tapi saya memiliki pendapatan yang lain gitu. Jadi kadang-kadang selalu berpikir jauh ke depan, dan kadang-kadang juga jadi saya sama Mona itu jadi kontradiksi. Kadang-kadang dia berpikir, tapi terlalu lebay, jangan berpikiran terlalu jauh gitu loh. Jadi dianggap tidak beriman. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Pak Sih, karakter apa sih yang biasanya mengikuti seorang yang impulsif itu Pak Sih? Ada nggak karakter yang biasanya membuat orang itu menjadi impulsif gitu Pak Sih? Karakter maksudnya apa nih dalam konteks apa? Biasanya kalau orang yang impulsif itu punya karakter apa gitu loh Pak Sih? Apakah dia karakternya nggak sabaran atau gimana gitu Pak Sih? Ya, kalau orang yang impulsif itu ya hampir prosentasenya yang saya baca ya dari literatur dan juga pengalaman pribadi, orang impulsif itu ya orang yang nggak bisa mengekang diri gitu, orang yang nggak bisa mengendalikan diri, ya. Ya, impulsif itu kan bukan saja soal keputusan ya. Ternyata ketika saya gali di Google gitu ya, ketika saya mau tanya soal impulsif itu apa, rupanya impulsif di Mbah Google itu dihubungkan dengan orang-orang yang nggak bisa mengendalikan diri ketika ada diskon, ketika ada pokoknya hal-hal yang konsumtif gitu ya, belanja misalnya hari diskon nasional begitu ya. Jadi mereka membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting, tapi mereka beli karena pas mereka lihat ini diskon. Mereka tergoda dengan perasaan mereka dari harga tulisan 1 juta menjadi 400.000. Ya, sehingga mereka beli, wah cuan nih kalau gue beli ya, karena dapat untung 600.000, padahal pas sampai di rumah ya ternyata barang itu tidak digunakan. Ya, ini orang impulsif. Jadi orang impulsif itu ya karakter yang paling menonjol ada orang ini yang nggak bisa mengendalikan diri gitu. Ya dalam banyak hal Pak ya. Perasaan itu kan bisa beraspek kemana-mana saja gitu ya. Jadi kalau bagi saya ya, saya ditanya Pak Prana, karakter apa yang biasa mengikuti orang yang impulsif ya? Ya, orang yang impulsif itu orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya gitu ya. Orang yang gampang tergoda, orang yang gampang terhanyut gitu ya. Orang yang gampang ikut-ikutan, orang yang tidak punya pendirian yang yang matang, yang dalam begitu ya. Orang yang tidak mau punya effort lebih gitu ya. Itulah beberapa karakter orang yang
Nah, orang yang mau instan, tepatnya begitu. Orang yang mau cepat, orang yang mau instan. Mau kaya instan, impulsif dia. Ada binomo ikut gitu ya. Nanti ada yang lainnya ikut. Pokoknya kayak gitu-gitulah, Pak. Jadi karakter seperti itu ya kalau kita deskripsikan, kita urut-urut ya karakter-karakter yang kurang baik memang. Yang harus kita perbaiki dari diri kita supaya kita akhirnya ketika karakter-karakter itu bisa disingkirkan satu persatu, tidak menjadi ciri khas kita ya, maka kita tidak akan menjadi orang yang impulsif negatif, ya. Kita bisa tetap menjadi orang impulsif, tapi impulsif kita ya berkonotasi yang lebih positif lagi. Karena keputusan cepat yang kita ambil ya cepat, tidak seperti orang lain. Kalau ngambil keputusan butuh waktu seminggu, kita hanya dalam beberapa jam bisa mengambil keputusan yang kurang lebih tensinya sama, karena kita sudah terbiasa untuk berpikir sebelumnya. Orang lain tidak terbiasa berpikir, sehingga ketika dikasih soal, mengalami masalah, dia butuh waktu panjang untuk berpikir, karena kita terbiasa menghadapi soal, menghadapi masalah. Ketika kita dapat soal dan masalah itu, ya kita tinggal cepat saja mengambil keputusan, karena sudah terbiasa. Begitu Pak Prana. Ya. Oke, tapi kalau diskonannya dipakai, nggak impulsif kan? Ya kalau barang itu dibutuhkan sih nggak apa-apa ya. Ya itu perempuan, kadang-kadang saya sering agak marah juga sama Sylvie. Tiba-tiba pulang ke rumah ada, atau lagi potongin jangkrik, ada paket gitu kan. Saya lihat yang dibeli ini apa gitu ya. Sesuatu yang ya menurut dia murah kok. Ya, apa sih dia pernah beli apa harganya nggak sampai Garukan. nggak sampai 10.000? Garukan. Iya, garukan punggung gitu loh, ya. Harganya nggak sampai 10.000 atau berapa ribu gitu, murah, 3.000 ya. Saya bilang 3.000 itu ya buat apa gitu loh ya. Ya memang dipakai, tapi kan nggak dipakai terus menerus gitu. Paling dipakai cuman sebulan, cuma berapa kali gitu. Jadi meskipun 3.000, saya bilang sama Silvi, yang 3.000 itu juga berkat dari Tuhan loh ya. Jadi gue mendingan tuh gitu. Sebab kalau lo nggak garuk begitu, lo bisa menjadi orang yang gatelan gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma karena tergoda diskon jadi 3.000 terus dibeli, ya itu kan sesuatu yang bagi saya ya kurang tepat lah gitu ya. Ya itu sisi perempuan ya. Perempuan emang lebih impulsif daripada laki-laki kalau soal belanjaan, harus diakui. Iya, tadi saya juga googling pas saya impulsif itu di KBBI gitu kan. Termasuk yang belanja itu juga. Nah, tapi saya punya pengalaman nih pas saya Cici udah tahu tuh Bu Gem. Maksudnya kalau sepatu kan memang aku agak bermasalah kan untuk punya sepatu karena kakiku memang kiri kanan itu beda gitu. Nah, jadi sangat cocok tuh yang Skechers, yang emang yang mahal-mahal pas saya. Nah, jadi kalau memang lagi diskon pas saya memang aku beli gitu. Nah, jadi tadi pas saya kan singgung juga, terus aku googling juga, waduh, gua impulsif nih. Tapi memang kebutuhan, diskonannya gua pakai kok pas saya. Ya selama dibeli untuk kebutuhan, kan saya bilang tadi, kalau emang kita butuh, harga garukan 300.000 pun is okay gitu ya. Tapi kalau cuma karena diskon semata tapi nggak dipakai atau tidak menjadi kebutuhan yang primer, ya buat apa gitu ya. Itu kalau saya ya, kalau saya laki-laki itu berpikir seperti itu. Garukan punggung itu nggak penting banget gitu. Gue masih punya garuk, bilang yang garukin dong. Kalau gue lagi capek, ada 2 anak, ada si Sean, ada Silo. Kalau Sian dan Silo pun udah tidur, ada Stanford gitu. Masih bisa lah buat garuk-garuk punggungnya Sylvie gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang penting sekali. Tapi kalau penting, saya nggak pernah masalah ya. Saya selalu bilang sama Sylvie, kalau emang penting ya jangan beli yang biasa lah. Karena ada harga, pasti ada rupa gitu ya. Nggak mungkin barang yang bagus itu harganya murah, itu nggak masuk logika saya. Pasti cenderung lebih mahal dan lebih baik kita korban uang lebih mahal tapi untuk sesuatu yang awet. Itu kalau Gimana, Pak Prana? Apakah ada tambahan? Kayaknya seru ya kalau ngomongin sesuatu yang agak berlebihan. Kalau saya kadang impulsif, kadang enggak sih, Pak. Memang ya tergantung hal-hal apa yang perlu dipikirin secara panjang dan diputuskan secara cepat gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan, bisa lakuin. Cuman kadang tuh yang lucunya tuh suka punya intuisinya itu, tapi
ada hanya untuk sesuatu tuh yang merugikan, maksudnya merugikan sesuatu hal tuh yang agak negatif ke saya. Misalkan saya suka berasa misalnya lihat orang paling baru ngomong sebentar, tiba-tiba tuh berasa maksudnya, oh sama orang kayak gini jangan tahu deket, jaga jarak. Itu dari dalam hati itu ada berpikir seperti itu. Oh sama orang ini sebaiknya jangan tahu deket gitu. Dan beberapa orang-orang yang beberapa perasaan saya beberapa kali itu tuh selalu benar, dan maksudnya orang itu tuh bertentangan, dan itu tuh, dan juga ada beberapa kali juga dikasih insting sama Tuhan bahwa ini nggak benar, ini bahaya gitu. Maksudnya, tapi itu kan melindungi saya, belum bisa menjadi apa namanya ya, berguna bagi orang lain, dan itu masih dalam buat diri saya sendiri kan, belum bisa keluar gitu loh. Tapi itu ya memang nggak setiap ini hanya muncul ketika memang ada sakti itu yang memang nggak baik gitu lah. Tapi itunya cukup kuat gitu. Tapi kalau lemot dalam berpikir sih enggak sih, puji Tuhan enggak, baterainya masih kuat. Saya sering tuh ribut sama Silvi gara-gara itu. Kalau Ya. saya sering ditegur Henry, Iya. jangan, bisa nggak katanya, jangan selalu berpikiran negatif dulu ke Ya. orang. Padahal saya bukan negatif thinking, tetapi itu muncul begitu saja gitu. Dan kalau mungkin dari pihak Henry, kenalin dulu orangnya. Bukan kita nggak mau kenalin, tapi ini karena memang udah muncul gitu loh. Dan bagaimana ya itu ya, Ya, seperti sekarang udah gini, warning ya gitu. gini Von, seperti saya bilang tadi, saya sering tanya Silvi, saya sering diskusi tajam soal ini. Kalau Silvi itu hampir sama kayak kamu, ya ada intuisi lah, kepekaan lah. Kalau dia ketemu orang terus dia perasaannya, intuisinya nggak baik, ya dia pasti langsung utarakan orang ini gini, terus dia menjaga jarak. Kalau saya seperti Henry, mungkin karena kita laki-laki ya, saya selalu mengatakan bahwa saya selalu bilang sama Silvi, jangan berpikir saya tidak punya intuisi seperti itu terhadap orang yang sama, ya. Cuma kalau saya selalu melihatnya dengan, ayo kita beri kesempatan dulu, kita kenali dulu gitu loh. Sebab seringkali ya dalam hubungan saya dengan Silvi, bukan berarti saya menjelekkan Silvi atau saya memuji-muji, saya enggak. Tapi biasanya orang yang kayak kamu dan Silvi gini itu baru berkata begini, tuh kan, bener kan kata gue, ketika intuisi kita tepat, nangkep ya, ketika kepekaan kita tepat, bahwa saya merasa orang itu kurang baik, dan ketika terbukti kita bisa bersaksi. Tapi sebaliknya ketika intuisi kita salah, kita diem. Nangkep nggak? Jadi ada beberapa kan saya sama Silvi sudah belasan tahun gitu ya. Ada beberapa yang saya tahu dia sudah berintuisi yang kurang tepat dengan orang itu, tapi dia tidak pernah suarakan gitu loh. Ya dianggap angin lalu aja bahwa oh itu mungkin kilaf gue aja kali. Tapi kalau pas misalnya intuisi dia benar terjadi atas orang itu, ya Silvi bilang, loh makanya gue dulu ngerasa waktu pertama kali kenal gue ngerasa gimana gitu. Nah itu di-sharingkan. Nah ini kebanyakan, bukan Silvi saja, saya melihat orang-orang yang mempunyai katanya kepekaan atau intuisi yang tajam itu, ketika intuisinya benar baru dibagikan. Ketika intuisinya tidak benar, dia tidak pernah mengakui. Coba pertanyaan saya sama Foni, pernah nggak lo menilai orang salah, terus lo ngomong sama Henry, ternyata perasaan gue tentang orang itu nggak bener loh. gue minta maaf sama Tuhan. Ternyata orangnya beda banget dengan apa yang gue pikirin. Pernah nggak gue tanya? Nggak pernah, hampir nggak pernah. Enggak, Tapi ketika soalnya gini, yang biasa saya sharingkan itu orang kalau misalkan orangnya Henry kenal juga, tapi kalau orangnya Henry gak kenal ya dia nggak tahu Pak. Tapi kalau misalkan dalam lingkungan yang saya kenal, Henry kenal, biasanya saya sharingkan. Kayak dulu saya pernah ngomong, saya bilang, dia kenalin ke bosnya dia pertama kali Henry mulai kerja itu di Jakarta. Saya bilang, padahal baru kenalan, baru salaman aja, baru ngomong sepatah dua kata, baru kenalannya. Begitu jalan mobil saya langsung ngomong Henry, saya kan memang orangnya spontan, maksudnya dengan saudara dan keluarga ya udahlah, inilah apa adanya saya, belak-belak apa saya ngomong, duh kayaknya gue gak demen deh sama bos lu. Langsung, emang kenapa bos gue sampai lu gak demen? Dia ada salah apa sih sama lu, kata gitu. Janganlah buru-buru langsung gak demen sama orang. Saya bilang nggak tahu,
kayaknya ada sesuatu aja yang nggak enak gitu. Dan ketika diketemukan lagi dengan seseorang lagi pun feelingnya sama gitu loh. Dan itu ya kalau dulu saya masih enggak tuh kan saya benar-benar ya seperti kata Pak saya dulu saya akan berkoar-koar ketika apa yang saya rasakan benar. Tapi sekarang saya juga maksudnya belajar menerima juga, maksudnya seperti yang disaran Henry, janganlah langsung ngejudge dulu, kasih orang kesempatan, maksudnya dilihat dulu gitu. Oh, akhirnya saya sekarang ya udah gitu. Maksudnya ketika feeling itu muncul, saya nggak boleh terlalu langsung blacklist. Sebenarnya selama ini saya nggak blacklist, tapi memang saya udah tahu ada feeling seperti itu, saya memang agak pasang jarak. Tapi sekarang juga andai kata feeling itu terbukti, orang yang masih di sekitar saya percaya, sekarang saya percaya, saya diketemukan dengan orang seperti itu di lingkungan saya, ada sesuatu yang Tuhan mau suruh saya belajar. Jadi sekarang saya berusaha tetap, oke, bagaimana menghadapi orang seperti itu, tetapi saya juga masih bisa meresponnya dengan baik gitu, bukan dengan yang sinis, jaga jarak, langsung kayak hati gitu, berarti bersosial enggak. Jadi sekarang saya berusaha, ya Tuhan memang menciptakan orang unik dan sekarang saya lebih menerima gini, orang itu ada di sekitar saya pasti ada Tuhan, satu ya Tuhan mau suruh saya belajar dan saya berusaha menerima keadaan itu jadi nggak ngelawan lagi. Kalau dulu saya langsung memang agak langsung tutup itu gembok gitu Pak. Ya, Silvi mau ngomong kayaknya. Oh silakan Bu Silvi. Enggak, kalau aku maksudnya bukan hanya kalau dia benar baru ngomong, tapi maksudnya kebanyakan tuh hampir semuanya tuh benar. Nah, tapi kamu nggak respon apa-apa. Jadi begitu ada respon dari kamu, baru aku cerita gitu. Jadi bukannya karena nggak diceritain. Jadi yang lainnya juga sebenarnya benar. Tapi ya karena kamu nggak ngungkit, ya aku nggak ngomongin gitu. Cari aman. Oh, Gitu, play safe Kak. ceritanya. Iya. Iya, intinya kalau bagi saya ya, saya selalu bilang sama Silvi berkali-kali, jangan dipikir ketika kau berpikir tentang seseorang itu dan ada sesuatu dalam pikiranmu tentang orang itu, saya tidak mikirkan. Ya. Tapi saya tuh belajar memang tadi ya, belajar tidak jadi orang yang impulsif, tidak mengambil tindakan hanya dari perasaan, tapi lewat dipikirkan dulu, ya, diuji dulu. Sebab banyak menipu di dunia ini, ya. Banyak orang yang saya tadi dalam contoh khotbah, ketika ada orang datang dengan kepada saudara mempresentasikan produknya dengan style yang klimis, pakai dasi, naik mobil mewah ke tempat kita ketemu untuk presentasi, pasti kesannya itu kita langsung berpikir ini orang berhasil. Makanya Hotman Paris Hutapea kan berkata, kenapa saya pakai cincin, pakai gelang gitu ya? Dia berkata karena klien-klien saya itu pengusaha-pengusaha kelas kakap semuanya, baik lingkup Indonesia maupun dunia gitu. Kalau saya menampilkan diri pakai jas, maafkan dia pernah ngomong kok, pakai jas dari Tanah Abang begitu ya saya tidak akan dianggap gitu. Tapi kalau saya pakai cincin, pakai jam yang harganya mereka tahu nilainya miliaran, cincin saya totalnya saja semuanya bisa puluhan miliar, orang pasti akan menangkap pesan, ini pengacara yang hebat nih, yang berhasil, sehingga menjatuhkan mental dari lawan dulu. Dan ini kan seringkali kita begitu, kita berpikir, kita menyimpulkan sesuatu hanya dari pandangan mata, padahal pandangan mata belum tentu tepat, gitu ya, bisa menipu. Nah, itu yang saya berkata-kata hati-hati. Ya, karena nanti kalau impulsif ini terus kita pertahankan, kita hanya mengambil keputusan, bertindak hanya ngikutin suara hati tanpa dipakai otak dan logika kita, nanti itu akan menyusahkan kita di akhir zaman. Karena di akhir zaman banyak nabi palsu. Di akhir zaman banyak domba, tapi ternyata hanya serigala berbulu domba. Kita nggak tahu gitu loh. Dan kalau kita hanya pada kesan perasaan saja, kita pasti akan menjadi orang yang susah. Susah di akhir zaman bukan gara-gara situasi kondisi eksternal yang memang menyusahkan, tapi susah terlebih karena kita sendiri yang membuat diri kita susah gitu ya. Jadi itu bahaya impulsif, bahaya manusia akhir zaman yang saya bagikan pada minggu ini. Ada yang lainnya?
Selamat malam, Pak Se. Ya, silakan Bu. Iya, manusia akhir zaman mungkin impulsif itu uh, berhubungan juga dengan seseorang yang mungkin kepahitan ya, Pak Se. Jadi kadang orang yang saya sendiri juga mengalami itu. Jadi berhubungan dengan impulsif, ya sudah. Oh, mungkin ini ya orang-orang yang kepahitan. Jadi kadang orang kepahitan itu menilai seseorang itu yang negatif-negatif. Jadi dia belum sepenuhnya memenangkan diri sendiri. Jadi itu alami terhadap saya, sehingga setelah saya mengikuti komsel-komsel langsung saya mulai ada perubahan-perubahan gitu. Karena apabila kepahitan itu dia tidak melepaskan ya itu selalu saja menilai orang lain itu negatif gitu pasti. Terus yang itu berhubungan juga dengan yang tadi pasti tentang gadget ya medsos ya, jempol-jempol itu maksudnya bagaimana ya gitu. Ya, terima kasih Pak Se. Iya, iya. Ya tadi saya bilang dalam materi saya yang review juga bahwa ya kalau kita menyadari bahwa diri kita impulsif, maka kita harus menyadari dulu ya. Nah, kalau menyadarinya terus kita sudah berusaha berubah dengan mulai berpikir yang baik gitu ya. Terus kita juga mulai banyak wawasan, banyak belajar, dan kita belum bisa berubah, berarti ada sesuatu di mana kita harus merubah itu dengan bantuan orang. Nah, kalau itu masalahnya adalah kepahitan, ya tentu itu harus butuh bantuan orang, ya. Makanya butuh ke psikiater kah, ke psikolog gitu ya, atau ke pendeta untuk dibongkar itu, karena mereka-mereka ini ya punya ilmunya gitu ya. Nah, jadi ketika kita tidak tahu kenapa saya kok tidak bisa berpikir dengan sehat ya, saya kok selalu berpikir negatif ya. Terus kadang-kadang yang menjadi kepahitan itu tersembunyi di dalam relung hati yang paling dalam, dan itu mesti dibongkar. Dan kalau Bu Hendrika misalnya sudah menyadari bahwa itu karena kepahitan, ya sederhana, lebih mudah gitu. Karena kok tahu bahwa kok impulsif karena kepahitan, ya tinggal kalau bisa menyelesaikannya sendiri, tinggal minta tolong sama Tuhan, berdoa gitu ya, agar kepahitan saya dengan siapa gitu ya, kau sebutkan di hadapan Tuhan cabut. Terus orang itu kau berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mengampuni orang itu. Ya, sebutkan namanya. Terus ya mulai bertindak, misalnya kalau masih bisa dihubungi ya hubungi pakai handphone gitu ya. Saya minta maaf kalau di masa lalu kita bermasalah dan saya sudah memaafkan kamu dan berusaha dan berharap kamu memaafkan saya. Ketika itu dikerjakan, maka kepahitan lepas kan. Kalau kepahitan sudah lepas, maka kalau itu alasan kita impulsif karena kepahitan terhadap orang itu, kalau masalahnya sudah beres, maka kita nggak impulsif lagi. Nah, soal tadi, yang soal sosmed tadi, ya kita hati-hati gitu. Maksud saya, jangan gara-gara berita-berita yang kita tidak tahu akar masalahnya, itu kita ikut menjadi orang yang men-sharingkannya. Ya, seperti saya kasih contoh tadi, ya mantan menteri yang men-share gambar patung Buddha dengan siluet muka Pak Jokowi gitu ya. Ya, itu kan dia gampang banget gitu ya, langsung sharing gitu ya. Kayak kemarin saya pernah di Deep Talk with Pase, saya bersaksi ya. Saya ketemu sama sopir sama ibu saya ke Darmais. Terus sopir itu bilang, "Wah, Jenderal Bintang 2 itu ternyata Pak hari ini saya dapat kabar." Saya nggak tahu berita itu karena saya cari habis saya dengar sopir taksi ini, saya cari di koran-koran kok nggak ada beritanya. Dia dapat berita dari mana? Saya nggak tahu gitu ya. Dia bilang ditemukan Pak bunker di rumahnya Jenderal itu dan uangnya sampai 900 miliar Pak. Terus sopir taksi itu ngomong panjang lebar. Habis ketika dia ngomong itu, saya kan penasaran gitu. Gue tiap hari baca koran, tapi kok nggak dapat berita ini gitu ya. Saya cari di koran-koran nggak ketemu. Ternyata baru 2 hari ini saya dapat informasi di koran. Ternyata hari ini ya, polisi berkata di koran bahwa apa yang desas-desus ada bunker, ada uang 900 miliar di rumah jenderal ini, itu hoak, itu nggak benar gitu ya. Jadi rupanya ada berita-berita yang dari sumber tidak terpercaya, dan hari-hari ini kita kadang-kadang sulit untuk memahami berita itu berita terpercaya apa tidak ya, karena begitu derasnya informasi yang datang ke handphone kita
Nah, itu makanya penting ibu, bapak semua untuk menyaring. Sebelum kita sharing, sebelum kita bagikan kepada orang lewat lisan, sebelum kita percayai, kita konfirmasi dengan berita-berita yang benar gitu, dengan koran-koran yang terkenal gitu. Sebab kalau berita itu benar, maka pasti koran-koran terkenal seperti Kompas, Detik, RCTI, Metro TV, itu pasti duluan gitu loh. Nah, kalau mereka-mereka itu belum menyuarakan, bisa saja yang kau dengar, kau dapatkan itu sesuatu yang hoax. Dan kalau kita sharingkan itu, pakai jempol kita, langsung kita sharingkan di sosial media kita, di Facebook kita, di Instagram kita bisa nanti dituntut seperti menteri ini, undang-undang ITE, dan kita bisa diproses hukum. Jadi kita menggali lubang untuk diri kita sendiri. Itu hati-hati makanya. Demikian. Ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita sudahi. Oke, thank you Pak Sey. Jadi mengenai manusia impulsif ini sebenarnya dari setiap diri kita pasti ada. Tapi ketika kita bisa balance dengan logika, tidak kita istilah kembangkan terus sikap impulsif itu, maka ya kita nggak akan salah jalan. Karena aku percaya Tuhan menciptakan manusia itu semua unik, tetapi Tuhan mau setiap keunikan kita itu selalu berpusat pada Dia sebagai penciptanya kita. Ketika patokannya kita adalah Tuhan dengan standar hidup kita itu Alkitab, kita nggak akan salah jalan. Maksudnya kita nggak akan bisa terbawa arus, kita nggak akan gampang terpengaruh karena ada Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jadi penting bagi setiap diri kita, apapun sikap kita, memang Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rancangannya Dia gitu. Tetapi dari kitanya sendirilah yang harus bisa menjaga diri dengan tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus dengan menjadikan Alkitab sebagai dasar standar dari hidup kita semua. Terima kasih buat Sunday School pada malam hari ini. Silakan Pak Sey buat tutup dalam doa. Oke, jadi intinya saya mengajak kita untuk introspeksi diri. Jika kita merasa kita impulsif, maka impulsifnya harus dalam ranah yang positif, dasarnya yang benar. Kalau impulsif itu kita sebut dengan iman, maka iman kita harus punya dasar yang benar, dan dasar yang benar ya tentu dari kita baca Alkitab. Maka kalau kau berkata kau beriman, tapi nggak punya kebiasaan membaca Alkitab, mestinya itu menjadi cermin buat kita, bahwa apa yang kita imani selama ini jangan-jangan salah. Meskipun kau beriman Yesus Tuhan, jangan-jangan Yesus yang kau anggap Tuhan itu bukan Yesus yang benar. Karena kau menerka-nerka sendiri Yesusnya seperti apa, kau membuat Yesus sendiri seperti apa, bukan Yesus yang disampaikan di Alkitab, dan itu bahaya banget. Jadi belajarlah menjadi manusia akhir zaman yang baik, supaya ketika zaman sukar itu kita masuki, kita tidak lebih sukar karena kebodohan-kebodohan kita. Itu yang menjadi titik poin atau strong point dari materi khotbah manusia akhir zaman selama 4 seri ini. Jadi minggu depan mungkin saya akan coba variasi dengan dunia akhir zaman. Jadi agak perspektif akhir zaman yang berbeda, bukan menyorot pada manusianya, tapi keadaan dunianya, faktor eksternalnya. Jadi kita coba gali, dan semoga nanti dengan kelengkapan ini, semua kita semakin siap menghadapi akhir zaman. Andai kata akhir zaman itu kata Tuhan terjadi di hidup kita, kita juga siap. Gitu ya, tundukkan kepala kita dong. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah sekolah minggu dewasa mendalami topik manusia akhir zaman, yakni manusia akhir zaman itu manusia yang impulsif. Berkati kami semua, mampukan kami semua bukan cuma tahu, paham, tapi juga kami mengajarkan, mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai manusia kami ini lemah, maka Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, sehingga kami bisa memperbaiki diri kami, citra kami, hidup kami, karakter kami yang baik, sehingga di sisa hidup kami ini bukan saja hidup kami bisa jadi berkat bagi orang sekitar kami, tapi hidup kami ini bisa menyenangkan Tuhan. Berkati Foni, berkati Pak Prana, berkati Silvi, berkati Amos, berkati Pak Billy, berkati Bu Iren, berkati Bu Hendrika di Monokwari, berkati Bu Esther, berkati semua kami yang mengikuti siaran tundanya maupun nanti lewat online-nya. Berkati agar semua kami yang mengikuti sekolah minggu dewasa dan mempelajari topik manusia impulsif ini menjadi manusia-manusia yang benar-benar baik di hadapan Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Mohon doa ya buat ibu saya di
jam 8 besok pagi ya, supaya Oke operasi lancar Pak, semuanya. saya siap. God bless you. Makasih. Oke, Pak, thank you. Sampai Oke, ketemu semua di minggu depan. Tuhan sama. Yesus memberkati. Tuhan Dadah. memberkati. God bless you Nenek. all. God bless.